Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran perancangan sistem kerja pembuatan kopi Sanger. Nah, langsung saja kita ke videonya. Baik, sebelum memulai kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu perancangan sistem kerja. Perancangan sistem kerja adalah proses merancang cara kerja yang paling efektif dan efisien agar manusia, alat, metode, dan lingkungan kerja dapat bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam teknik industri, perancangan sistem kerja menjadi bagian penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja dengan tetap memperhatikan kemampuan manusia. Tujuan perancangan sistem kerja. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja agar hasil kerja lebih banyak dengan waktu dan tenaga yang lebih sedikit. Yang kedua, mengurangi kelelahan pekerja dengan metode kerja yang lebih ergonomis dan nyaman. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan kerja dengan mengurangi risiko kecelakaan dan cedera kerja. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil kerja karena proses kerja yang baik menghasilkan produk atau layanan yang lebih berkualitas. Yang kelima, menghemat biaya dan waktu produksi dengan mengurangi pemborosan gerakan, waktu, dan penggunaan alat. Yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman meliputi pencahayaan, suhu, kebisingan, dan tata letak kerja. Unsur-unsur sistem kerja. Manusia berperan menjalankan dan mengendalikan pekerjaan dalam sistem kerja. Mesin dan peralatan, mesin membantu pekerjaan agar lebih cepat dan efisien. Material adalah bahan yang digunakan dalam proses kerja. Metode kerja adalah cara atau langkah melakukan pekerjaan secara efisien. Lingkungan kerja adalah kondisi tempat kerja yang memengaruhi kenyamanan dan keselamatan pekerja. Prinsip-prinsip perancangan sistem kerja. Mengurangi gerakan yang tidak perlu, menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan manusia, menyederhanakan proses kerja, mengutamakan keselamatan dan kenyamanan, menggunakan waktu kerja secara efisien, menata tempat kerja dengan baik. Ruang lingkup perancangan sistem kerja. Penelitian metode kerja merupakan kegiatan mempelajari, menganalisis, dan memperbaiki cara kerja agar pekerjaan dapat dilakukan lebih efektif, efisien, aman, dan nyaman. Penelitian ini bertujuan mengurangi pemborosan gerakan, waktu, dan tenaga kerja. Sedangkan pengukuran kerja merupakan kegiatan menentukan waktu standar yang diperlukan pekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan metode tertentu dalam kondisi normal. Pengukuran kerja bertujuan meningkatkan produktivitas dan membantu perencanaan kerja. Kopi Sanger merupakan minuman khas Aceh yang terkenal dengan perpaduan kopi, susu, dan gula yang menghasilkan rasa creamy namun tetap kuat aroma kopinya. Proses pembuatannya dilakukan dengan teknik tarik sehingga menciptakan tekstur yang lebih lembut dan cita rasa yang khas. Karena rasanya yang unik dan mudah dinikmati, Kopi Sanger menjadi salah satu minuman favorit di berbagai kalangan. Di sini ada alat dan bahan. Alat yang digunakan itu ada grinder, mesin espresso, timbangan digital, sendok, gelas, shaker, temper. Dan untuk bahannya itu ada biji kopi, air mineral, air gula, susu kental manis, dan es batu. Langkah-langkah pembuatan kopi Sanger. Yang pertama, dipersiapkan timbangan digital, lalu dimulai penggilingan biji kopi sampai dia menjadi bubuk kopi yang halus dan sesuai dengan takaran. Kedua, bubuk kopi dimasukkan ke dalam mesin espresso dan dihasilkan espresso. Yang ketiga, dipersiapkan susu kental manis, dan air gula sesuai kebutuhan. Yang keempat, ambil shaker lalu tuang susu kental manis, air gula, espresso, serta masukkan es batu sesuai takaran ke dalam shaker. Yang kelima, setelah itu shaker ditutup dan dimulai shake hingga tercampur rata. Yang keenam, campuran minuman kopi yang sudah di-shake dituang ke gelas dan Sanger siap dinikmati.
Yang pertama, analisis studi gerakan. Studi gerakan merupakan metode pemetaan sistem kerja yang bertujuan menganalisis gerakan tubuh pekerja saat menjalankan tugasnya dengan menguraikannya ke dalam elemen-elemen kegiatan. Terdapat metode-metode yang dikembangkan oleh Frank B. Gilbreth dan Lillian M. Gilbreth yang digunakan untuk menganalisis serta meningkatkan efisiensi kerja. Metode tersebut adalah gerakan Terblick efektif dan tidak efektif. Gerakan Terblick efektif adalah gerakan yang secara langsung membantu penyelesaian pekerjaan atau memberikan nilai tambah pada proses kerja. Gerakan Terblick tidak efektif adalah gerakan yang tidak memberikan nilai tambah dan sebisa mungkin harus dikurangi atau dihilangkan agar pekerjaan menjadi lebih efisien. Analisis elemen-elemen kegiatan pembuatan kopi Sanger. Proses ini dimulai dengan menyiapkan timbangan dan bahan kopi selama 30 detik agar takaran sesuai. Selanjutnya, biji kopi digiling selama 60 detik hingga halus. Lalu, bubuk kopi dimasukkan ke mesin espresso selama 30 detik. Setelah itu, dilakukan ekstraksi espresso selama 45 detik sampai espresso siap digunakan. Tahap berikutnya yaitu menyiapkan susu kental manis, dan air gula selama 40 detik. Semua bahan kemudian dimasukkan ke dalam shaker bersama es batu selama 30 detik. Lalu dilakukan proses shaking selama 45 detik hingga tercampur rata. Terakhir, minuman dituangkan ke gelas selama 20 detik. Jadi, total waktu pembuatan kopi Sanger adalah 300 detik atau sekitar 5 menit. Pada proses pembuatan kopi, efisiensi kerja sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan. Pada gerakan ekonomis, barista menyiapkan alat dan bahan dalam jangkauan yang dekat, menimbang kopi dengan tepat sejak awal, serta memanfaatkan waktu selama proses ekstraksi untuk menyiapkan bahan lainnya. Sedangkan pada gerakan kurang efektif atau non-ekonomis, barista terlihat melakukan penimbangan ulang, bolak-balik mengambil alat bahan, serta menunggu tanpa melakukan aktivitas lain. Nah, dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan gerakan ekonomis dapat menghasilkan proses pembuatan kopi yang lebih efektif. Dalam proses pembuatan Sanger, gerakan ekonomis adalah aktivitas yang dilakukan secara efisien dan tidak membuang waktu. Contohnya seperti menimbang kopi dengan tepat sejak awal, langsung menggiling setelah ditimbang, serta menyiapkan bahan lain seperti saat proses espresso berlangsung. Selain itu, penataan alat dekat dan proses shaking yang cukup juga membantu mempercepat pekerjaan. Sebaliknya, gerakan non-ekonomis adalah aktivitas yang tidak efisien dan menyebabkan pemborosan waktu atau tenaga. Contohnya seperti menimbang ulang bahan karena tidak tepat, bolak-balik mengambil alat atau bahan, menunggu tanpa melakukan pekerjaan lain, serta melakukan checking terlalu lama atau menunda penyajian. Analisis perhitungan waktu baku. Waktu siklus adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit produk dalam suatu proses produksi. Waktu normal adalah rata-rata waktu yang diperlukan oleh pekerja dengan kualifikasi baik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan pada tingkat kecepatan kerja yang normal. Waktu baku merupakan waktu yang dibutuhkan pekerja normal untuk menyelesaikan pekerjaan dengan metode terbaik serta mempertimbangkan faktor allowance. Analisis perhitungan waktu. Yang pertama adalah waktu siklus dengan rumus WS sama dengan sigma T, di mana data waktu didapatkan oleh setiap stasiun kerja pada pembuatan kopi Sanger, lalu dijumlahkan sehingga mendapatkan waktu sekitar 300 detik atau 5 menit dalam sekali pembuatan kopi Sanger. Yang kedua adalah waktu normal dengan rumus WN sama dengan WS dikali 1 ditambah RF, di mana WS adalah 300 detik dan RF itu kita anggap 40%, sehingga kita dapatkan waktu normalnya adalah 342 detik. Selanjutnya di sini adalah menghitung waktu standar dengan rumus W STD sama dengan waktu normal dikali 1 tambah L, di mana waktu normal tadi adalah 342 detik dan L adalah allowance sebesar 10%. Sehingga kita dapatkan waktu standarnya adalah 376,20 detik. Pembuatan peta kerja. Peta kerja adalah alat visual yang digunakan untuk menganalisis, merekam,
dan memperbaiki proses kerja secara sistematik dan dibagi menjadi peta kerja keseluruhan dan setempat. Peta kerja keseluruhan digunakan untuk menganalisis proses dari awal bahan mentah hingga menjadi produk akhir yang melibatkan berbagai fasilitas. Jenis peta kerja keseluruhan dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, terdapat Operation Process Chart yang hanya menunjukkan urutan operasi dan pemeriksaan. Lalu yang kedua terdapat Flow Process Chart yang menggambarkan seluruh proses. Yang ketiga, Assembly Process Chart untuk memetakan bagaimana produk dirakit, dan yang terakhir Flow Diagram untuk menunjukkan tata letak lantai kerja. Selanjutnya, terdapat peta kerja setempat yang digunakan dalam analisis dan perancangan sistem kerja untuk memetakan gerakan atau aktivitas yang melibatkan satu orang dan fasilitas dalam ruang lingkup terbatas. Terdapat Man Machine Chart untuk hubungan waktu kerja operator dan waktu siklus mesin, Left Right Hand Chart untuk analisis gerakan tangan operator, dan Gang Process Chart untuk menganalisis aktivitas sekelompok pekerja dalam satu stasiun kerja. Kemudian masuk ke Operation Process Chart atau OPC. Proses pembuatan kopi dimulai dari pengambilan bahan baku seperti biji kopi, susu kental manis, air gula, dan es batu dari tempat penyimpanan. Biji kopi kemudian digiling dan diekstraksi menggunakan mesin espresso. Selanjutnya, bahan tambahan ditakar sesuai kebutuhan dan dicampurkan bersama espresso ke dalam shaker untuk dikocok hingga merata. Setelah itu, es batu ditambahkan ke gelas, minuman dituangkan, dan produk akhir berupa kopi Sanger siap disajikan kepada para pelanggan. Kemudian kita masuk ke Flow Process Chart atau FPC. Proses pembuatan minuman kopi dimulai dari pengambilan biji kopi dan bahan baku dari tempat penyimpanan. Kemudian biji kopi ditimbang sesuai takaran dan digiling. Setelah itu, bubuk kopi dipindahkan ke mesin espresso untuk proses ekstraksi secara paralel. Bahan tambahan seperti susu kental manis, air gula, dan es ditakar lalu dimasukkan ke dalam shaker untuk proses pencampuran. Selanjutnya, hasil minuman dipindahkan ke gelas, dituangkan, dan akhirnya disajikan kepada pelanggan. Proses ini menunjukkan alur kerja yang sistematis dari persiapan bahan hingga penyajian produk. Peta kerja tangan kiri dan tangan kanan ini menunjukkan urutan gerakan operator dalam proses pembuatan kopi Sanger secara rinci dan simultan untuk melihat efektivitas kerja kedua tangan. Aktivitas meliputi penimbangan biji kopi, penggilingan, pembuatan espresso, hingga pencampuran bahan menggunakan shaker. Dengan setiap gerakan diklasifikasikan seperti menjangkau, memegang, dan menggunakan alat. Peta ini memperlihatkan koordinasi kedua tangan yang cukup efektif. Berdasarkan hasil pengamatan, waktu siklus pembuatan satu produk adalah 83 detik, sehingga peta kerja ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan metode kerja agar proses lebih efisien. Analisis perbaikan layout tata letak. Layout tata letak adalah proses strategis untuk mengatur elemen-elemen seperti teks, gambar, ruang kosong, mesin produksi, atau perabotan di dalam suatu bidang. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan fungsionalitas, efisiensi, dan kenyamanan, sekaligus memastikan informasi atau produk dapat dipahami dan diakses dengan mudah oleh audiens atau pengguna. Baik, di sini dapat dilihat layout 3D dari tempat pembuatan kopi Sangernya. Di bagian kanan terdapat stasiun kerja tempat pembuatan kopinya, lalu di bagian kiri terdapat meja dan kursi dan juga sofa untuk tempat pelanggan. Nah, selanjutnya dapat dilihat stasiun kerja dari tempat pembuatan kopi Sangernya yang telah disusun rapi sehingga mendukung pembuatan kopi Sanger dengan lebih efisien sehingga tidak terjadi banyak gerakan non-ekonomis. Berdasarkan hasil observasi dari proses pembuatan kopi Sanger sesuai dengan video yang telah ditunjukkan sebelumnya, sebenarnya sudah cukup terstruktur dan bagus, namun masih terdapat beberapa gerakan yang tidak efisien sehingga diperlukan perbaikan sistem kerja seperti penataan tata letak ulang dan juga memperbaiki gerakan-gerakan yang non-ekonomis menjadi ekonomis dengan metode-metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Cukup sekian video pembelajaran perancangan sistem kerja yang dipaparkan oleh kelompok kami yang terdiri dari Farel, Noval, Zaki, Gilbert, dan Ibu Nurul Huda selaku dosen pembimbing mata kuliah perancangan sistem. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan terima kasih.